Segala puji hanya pada bagi Allah. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Hadis Qudsi adalah hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang kalimatnya adalah redaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap terjemahan hadis ini dapat memberi manfaat bagi semua umat Islam. Kenikmatan surga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku telah menyediakan untuk para hambaku yang soleh surga yang kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam hati manusia sebagai simpanan bagi mereka selain kenikmatan-kenikmatan yang telah diperlihatkan kepada kalian. Kemudian beliau membaca, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai kenikmatan yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari 4780. Lafaz ini miliknya, Muslim 2824 dan Ibnu Majah 4328. Menanam di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya seorang penghuni surga meminta izin kepada Tuhannya untuk menanam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bukankah di dalam surga terdapat segala sesuatu yang engkau inginkan? Orang tersebut menjawab, Benar, akan tetapi aku ingin menanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu ia menabur benih dan tanaman tersebut tumbuh dalam sekejap, ia memanennya hingga terkumpul seperti gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ambillah, wahai anak Adam, sungguh tidak ada sesuatu pun yang dapat memuaskanmu. Orang Arab Badui berkata, Demi Allah, engkau tidak akan mendapatkan orang tersebut kecuali ia adalah orang Quraisy atau orang Ansar. Karena sesungguhnya mereka adalah para petani. Adapun kami bukanlah petani. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa. Hadis riwayat Bukhari 2348. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, Wahai penduduk surga menjawab, Kami memenuhi panggilan-Mu dan siap melaksanakan perintah-Mu, wahai Tuhan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, Apakah kalian telah ridho? Mereka menjawab, Mengapa kami tidak ridho, sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama dari itu. Mereka bertanya, Wahai Tuhan kami, apakah sesuatu yang lebih utama tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku telah menghalalkan kepada kalian keridhoanku, maka Aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari 6549, lafaz ini miliknya, Muslim 2829 dan Tirmidzi 2555. Disembelihnya kematian. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kematian akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk domba yang berwarna putih bercampur hitam yang diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian penyeru menyerukan, Wahai penduduk surga. Mereka menjawab, Kami memenuhi panggilan-Mu, wahai Tuhan kami. Kemudian dikatakan, Apakah kalian mengenal ini? Lalu mereka menjawab, Ya, wahai Tuhan kami, itu adalah kematian. Kemudian penyeru menyerukan, Wahai penduduk neraka. Mereka menjawab, Kami memenuhi panggilan-Mu, wahai Tuhan kami. Kemudian dikatakan, Apakah kalian mengenal ini? Lalu mereka menjawab, Ya, wahai Tuhan kami, itu adalah kematian. Kemudian domba tersebut disembelih seperti disembelihnya kambing. Maka amanlah penduduk surga dan terputuslah harapan penduduk neraka. Hadis riwayat Abu Ya'la 2898. Persaksian anak keturunan Adam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian dari punggung Nabi Adam alaihi salam di Na'man, yaitu Arafah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari tulang punggungnya setiap keturunannya yang diciptakannya.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan mereka di hadapannya seperti sekumpulan semut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah aku adalah Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Benar engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar ketika hari kiamat kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami anak keturunan Adam adalah orang-orang yang lalai dari hal ini. Atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah melakukan kesyirikan sejak dahulu, sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat?" Hadis riwayat Hakim 75. Keutamaan menunggu salat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami pernah salat maghrib bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pulanglah orang-orang yang pulang dan tetap berada di masjid orang-orang yang berada di masjid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali datang dengan tergesa-gesa dan nafas yang terengah-engah. Lalu beliau menyingkapkan pakaian dari kedua lututnya dan bersabda, 'Bergembiralah, sungguh Tuhan kalian telah membukakan salah satu pintu dari pintu-pintu langit. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, 'Lihatlah para hambaku, mereka telah menunaikan satu kewajiban salat dan mereka tetap bertahan menunggu salat wajib berikutnya.'" Hadis riwayat Ibnu Majah 801. Keutamaan Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau meriwayatkan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak selayaknya bagi seorang hamba untuk mengatakan bahwa ia lebih baik dari Yunus bin Matta alaihi salam." Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan nasab Nabi Yunus alaihi salam kepada bapaknya. Hadis riwayat Bukhari 7539. Keutamaan kabilah Aslam dan Ghifar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kabilah Aslam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Kabilah Ghifar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Sesungguhnya bukanlah aku yang mengatakannya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menfirmankannya." Hadis riwayat Muslim 2516. Keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila anak dari seorang hamba meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, 'Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku.' Para malaikat menjawab, 'Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya.' Para malaikat menjawab, 'Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang dikatakan hambaku?' Para malaikat menjawab, 'Ia memujimu dan beristirja.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Bangunkan untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namailah dengan rumah pujian.' Hadis riwayat Tirmidzi 1021.